ditunggu ya. Loading. Ini sudah tampil ya. Ini slide-nya, slideshow-nya sudah tampil ya. Oke, turunan fungsi ya. Setelah kemarin kita membahas tentang materi limit ya. Kita hari ini akan membahas tentang materi tentang turunan ya. Atau derivatif ya. Turunan fungsi atau derivatif. Aduh, ininya licin ya. Oke. Apa itu turunan? Nah, ini sudah saya tuliskan di sini ya. Jadi definisinya ya. Jadi misalkan ya kita memiliki fungsi f ya. Fungsi f ini terdefinisi ya pada selang tertentu ya, selang L ya yang memuat C ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ya, ini ada fungsi, ini fungsinya adalah fungsi f di sini ya. Fungsi f ya. Nah, fungsi f ini terdefinisi pada selang L. Jadi L di sini kita tetapkan misalkan dari 0 ya, dari 0 sampai dengan X ya. Nah, dari selang 0 sampai X ini itu memuat C. Nah, ini C di sini. Nah, di sini kita lihat ada titik Q ya. Q itu koordinatnya bagaimana di sini? Bagaimana koordinat dari Q? Jadi kan setiap titik ya, setiap titik dalam koordinat kartesius itu ditunjukkan dengan atau dapat direpresentasikan dari pasangan berurutan antara absis dan juga ordinat. Absis itu elemen di sumbu X, kemudian ordinat itu elemen di sumbu Y. Jadi pasangan berurutan. Jadi di sini X, fx Pak. fx ya. Jadi koordinat dari Q adalah X, fx. Kemudian ada titik P. Nah, ini P sudah dituliskan di sini. Itu C, ya, C, F, C, ya. Jadi sini ya, FC. C, FC. Oke, jadi kita diberikan selang ya, 0 sampai X, kemudian dia memuat C di dalamnya. Nah, kita lihat ya, turunan pertama fungsi F ya di titik C di sini ya, dituliskan F aksen C. Jadi turunan pertama fungsi F di titik C itu dituliskan F aksen C. Didefinisikan sebagai, nah ini ya, jadi F aksen C sama dengan limit Fx dikurangi Fc dibagi dengan X dikurangi C dengan X
menuju C, ya, atau X-nya tidak sama dengan C, ya. Kalau kita lihat di sini ya, nah gitu ya. Jadi ini fungsi f, ya, fungsi f, kemudian ada titik P dan juga titik Q. Nah, kalau kita tarik garis ya, atau kita buat garis yang melalui titik P dan Q, nah ini disebut titik apa? Garis apa? Ada yang tahu? Garis yang memotong di dua titik ya. Ini namanya secant line ya. Secant line ya. Jadi dia memotong memotong kurva di dua titik, atau istilahnya di sini tali busur ya, tali busur Pecky, secant line ya. Nah, turunan pertama itu terjadi ya ketika titik Q ini dia semakin dekat ya, bergerak ya, titik Q ini dia bergerak ya menuju P. Jadi titik Q ini kita bayangkan dia bergerak ya melalui garis ini, garis PQ ini ya, second line ini, dia semakin dekat ya menuju P. Jadi jarak antara X dan juga C itu sangat apa? Tipis ya. Jadi jarak X dan juga jarak C ini semakin dekat gitu ya. Gitu ya. Sehingga nanti akan terbentuk bukan secant line ya. Jadi ketika X-nya itu sama dengan C ya, itu nanti dia akan menjadi namanya garis singgung ya, atau tangent line ya. Atau garis singgung. Jadi ketika X-nya itu sama dengan C. Jadi kalau misalkan dibuat gambarnya ya. Nah, begitu. Jadi garis ini dia menyinggung ya, menyinggung kurva di satu titik. Nah, itu disebut garis singgung atau tangent line ya. Ya. Nah, kemiringan tali busur PQ ya, kemiringan tali busur PQ, nah ini kan bisa dicari dengan konsep gradien ya. Gradien itu kan perubahan di Y ya, perubahan di Y dibagi dengan perubahan di X ya. Perubahan di Y-nya bagaimana? Nah, perubahannya kan si Q ini dia kan bergerak ya, bergerak menuju titik P ini. Jadi perubahannya adalah sini Fx dikurangi Fc ya. Ini perubahan di Y. Kemudian perubahan di X-nya bagaimana di sini ya? Perubahan di X-nya X dikurangi C. Jadi gradien. Gradien PQ ya itu sama dengan Fx dikurangi Fc. Nah, ini perubahan di Y dibagi dengan X dikurangi C. Nah, ini perubahan di X. Nah, ketika tadi sudah disampaikan di awal, ketika X-nya itu mendekati C, ya, maka tali busur PQ akan berubah menjadi garis singgung ya, di titik P ya, dengan kemiringan nah, ini ya. Jadi ketika titik X ya ini bergerak mendekati C ya,
itu akan berubah menjadi garis singgung. Tali busur PQ ini ya akan berubah menjadi garis singgung. Ini garis singgung seperti ini ya. Nah, ini garis singgung. Gitu ya. Jadi M sama dengan limit. Nah, sekarang istilahnya kita menggunakan ya, ada istilah mendekati, berarti kita menggunakan konsep limit. Limit fx dikurangi fc per x dikurangi c dengan ya, x mendekati c. Nah, inilah yang dinamakan dengan turunan pertama. Jadi turunan pertama itu apa? Di sini. Apa ini? M ini? Tadi M ini apa? Gradien, Pak. Ya, gradien apa? Garis singgung, Pak. Betul. Jadi turunan pertama itu adalah gradien dari garis singgung yang ini di titik tertentu ya. Nah, ini kemiringannya berapa? Nah, itulah yang dinamakan dengan turunan. Oke, lagi ya. Jadi turunan pertama ya dari sebuah fungsi itu sama dengan atau bisa dijelaskan sebagai kemiringan ya, kemiringan dari garis singgung di titik tersebut gitu ya. Oke. Nah, ya ini. Jadi arti geometris dari F aksen T adalah kemiringan garis singgung kurva F ya di titik C F C. Sedangkan arti fisiknya kalau menggunakan konsep fisika, jadi F aksen C ini adalah laju perubahan nilai fungsi Fx terhadap peubah X ya. Biasanya dalam fisika turunan ini merupakan simbol atau representasi dari kecepatan ya. Jadi kecepatan yang merupakan laju perubahan posisi ya terhadap waktu ya. Jadi kalau ada fungsi posisi ya terhadap waktu, kemudian kalau diturunkan ya itu menjadi kecepatan ya. Kemudian laju perubahan kecepatan terhadap peubah waktu itu nanti jadi apa? Jadi percepatan ya. Kan kalau posisi ya jadi posisi ya tentu di sini dalam peubah waktu ya T biasanya ketika diturunkan itu dia menjadi kecepatan ya agak licin ya. Kemudian kecepatan diturunkan lagi jadi di sini biasanya satuannya meter ya untuk kecepatan itu meter per detik ya atau second ya. Kemudian kalau percepatan itu meter per second kuadrat. Jadi kecepatan dan percepatan merupakan fungsi yang dipengaruhi oleh peubah waktu. Ya. Nah, notasi lain dari turunan di sini ya bisa seperti dfc dx atau ddx ya, ddx dari fc atau y aksen c-nya sudah ditentukan titiknya ya. Jadi ada yang menuliskan d dx dari y ya, atau y aksen x gitu ya, supaya lebih umum. Ya. Oke, jelas ya. Ini konsep dari turunan. Ya.
di turunan adalah di sini kemiringan garis singgung kurva F di titik CFC. Gitu ya. Nah, ini tangent line ya tadi ya. Tangent line itu adalah garis singgung ya. Garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx pada titik C, Fc itu adalah garis yang melalui titik P dengan kemiringan. Nah, ini ya. Kemiringan dari M tangent line ya. Tangent itu garis singgung, ini limit M secant. Nah, secant itu tadi tali busur ya. Ini bahasa Inggrisnya ya. Jadi sama ya seperti yang tadi disampaikan di awal. Nah, juga sama ya. Jadi kalau di bahasa Inggris sebenarnya F prime ya. Kalau kita kan menyebutkannya F aksen ya. Tapi bisa juga dibacanya F prime ya. Di F prime X itu sama dengan ya limit Fx plus H dikurangi Fx per H, H-nya mendekati 0. Jadi sebetulnya sama dengan gambar ini ya. Jadi tidak, nah yang ini ya. Dengan ini sama ya. Kalau dibuat gambarnya, aduh, mohon maaf ya, ini X, anggap saja lurus ya, X plus H ya. Kemudian di sini Fx, ya. Kemudian di sini Fx plus H. Ya, nah titik ini misalkan titik P, ini titik Q. Nah, titik Q ini dia bergerak ya, bergerak menuju P. Oke, jadi di sini kan berapa selisihnya? X dengan X plus H berapa selisihnya? H, Pak. H ya gitu. Jadi H-nya ya semakin kecil karena titik Q ini dia bergerak menuju P gitu ya. Sama seperti ini. Jadi limit Fxh, nah ini Fxh dikurangi Fx per H. H-nya dia menuju 0. Ini titik P, ini titik Q ya. Jadi titik titik Q ini mendekati ya, mendekati titik P. Jadi semakin dekat tapi tidak sama dengan P. Ya. Jadi di sini ada H, di mana H ini dia semakin kecil dan mendekati 0 ya, mendekati 0. Nah, kita coba ya. Misalkan di sini diberikan Fx sama dengan 13x dikurangi 6 ya. Nah, tentu kalau kita gunakan langsung gitu ya, nanti ada teoremanya ya. Kalian tentu bisa langsung mendapatkannya. Tapi kita coba gunakan definisi yang tadi ya. Jadi limit, mohon maaf ya, agak ini licin. Biasanya nggak licin ya. Limit Fx plus H dikurangi Fx ya per H, H-nya menuju 0 ya.
Oke. Fx-nya sama dengan 13x dikurang 6. Kalau saya tambahkan di dalamnya fx plus h, jadi bagaimana? Di sininya. Jadi di sini adalah 13x plus h. Plus H Ya, dikurang 6. dikurangi 6. Oke, jadi saya tuliskan di sini 13x plus h dikurangi 6. Ini untuk yang fx plus h ya. Kemudian dikurangi fx. Fx-nya apa nih? 13x dikurangi 6 ya. Limitnya belum lupa ditulis. Ini ya, kita gantikan ya 13x plus h dikurangi 6 dikurangi 13x dikurangi 6. Nah, dibagi h ya. H-nya dia menuju 0. Oke. Di sini kita lihat ya 13x ya, limit ya kita distribusikan ya 13x ditambah 13h dikurangi 6 dikurangi 13x ditambah 6 ya. Dibagi h, h-nya dia menuju 0. Ini limit. Oke, di sini 13x dengan negatif 13x ini bisa di cancel. Ya, kemudian negatif 6 dengan positif 6 ini juga bisa cancel ya. Jadi di sini tersisa 13 h per h menuju 0. Ini kan sama dengan limit 13 h menuju 0. Nah, karena 13 ini dia sebuah konstanta ya, sebuah konstanta ya, limit h, di mana h menuju 0, jadi 13-nya dia tidak terpengaruh ya. Tidak terpengaruh. Jadi berapa jawabannya? 13. Jadi untuk ini apa nih? F aksen X. F aksen X sama dengan 13. Maka F aksen 4 berapa? Coba Safira. F aksen X itu sama dengan 13. Sedangkan kalau misalkan F aksen 4 berapa? Bentar Pak, mau dihitung dulu. 48 ya Pak. Kenapa 48? Dimasukin 4-nya 13x min 6-nya itu x-nya diganti 4. Itu 48 ya? Bentar ya. Delapan menurut Safira ya. Oke. Coba Bapak minta pendapat yang lainnya ya. Ciasi ya, Ciasi ya. Iya, Pak. Manggilnya apa nih? Ciasi, Pak.
Ciasi. Oke, Ciasi. Betul tidak tadi pendapat dari siapa? Safira? Kalau dari 48. yang saya hitung juga sama Pak, 48 X-nya diganti sama 4. Oh, begitu ya, 48 ya. Oke, terima kasih Ciasi. Coba yang lainnya. Shirley, coba Shirley. Betul tidak nih? Saya sih juga dapatnya 48 sih, Pak. 48 ya? Angkatan 48 ini ya. Oke, terima kasih Shirley. Yang lainnya. Samuel, coba Samuel. Samuel, berapa F aksen 4-nya? Saya pusing Pak, ternyata Pak. Jadi sebenarnya dari tadi saya itu pusing sih Pak. Gimana? Iya Pak, saya soalnya dari tadi pusing Pak. Kayaknya ngeliatnya kurang fokus Pak, maaf Pak. Oh gitu. Oh, kepalanya pusing, minum obat dong ya? Iya, saya lagi Oh, sakit juga sebenarnya Pak. oh gitu. Oke, semoga cepat sembuh nih Samuel ya. Terima kasih Pak. Ya minum obat ya kalau pusing. eh, Biasanya obatnya tidur ya, tidur atau minum obat ya. Atau kalau tidak mau minum obat, biasanya minum kopi. Jangan terlalu banyak. Kopinya kalau bisa kopi kopi pahit ya, jangan pakai gula. Jadi seperti jamu begitu ya. Tapi minum jangan terlalu banyak juga. Cukupnya paling seteguk dua teguk ya. Setelah itu ya biasanya sih segar lagi. Karena kopi itu mengandung kafein ya. Di Panadol, Panadol Extra yang merah itu ya. Selain ada paracetamol, di situ ada kafeinnya. Kafein itu yang bantu juga meredakan kepala ya. Pak, Iya, maaf. siapa? Siapa di sini? Saya 46 bukan? 46. Ya, ada nggak tahu deh. Oke, 46. Dari mana 46? Nggak tahu ya, ini kayaknya salah sih, Pak. Cuman ya udah saya masukin aja 4 sih. 4-nya ke 13 kali 4 dikurang 6. Tapi kayaknya salah sih. Oh, jadi 48 atau 46, Shirley? Ya, kita akomodir saja ya. Oke. Yang lainnya, Anda yang punya jawaban lain boleh. Ini yang berdua siapa nih? Unaisa sama Lilian, coba. Kalian kan berdua, jadi diskusi, coba. Mana kira-kira jawabannya? 48, 46, atau ada jawaban yang lain? Unaisa atau Lilian? Ya, tidak ketawa-ketawa ya. Bapak minta jawabannya. Coba, Unaisa. Ya, dibuka. Loh, ditutup lagi. Ayo. Sama jawabannya atau ada jawaban yang lain gitu aja. Tadi kayaknya 48 ya, Pak. Kayaknya 48. Nah, Pak, maaf, saya boleh izin jawab lagi nggak Pak? bentar. Siapa? Ciasi Pak. Ciasi ya, Ciasi. Gimana Ciasi? Jawabannya 13 bukan Pak? 13. Kenapa 13? Soalnya kan itu fx-nya 13, terus itu nggak ada variabel x-nya Pak, jadi FX-nya berapa? FX-nya? f aksen x-nya itu kan tadi 13, Mm-mm. terus nggak ada variabel x-nya, jadi f aksen 4 itu tetap 13 Pak. Oke. Bagaimana? Ada yang tidak setuju dengan Ciasi?
Setuju, Pak. Setuju. Ya 13 ya. 13. Mengapa 13 kan di sini kan F aksen X itu sama dengan 13 ya. Jadi ketika kita minta F aksen 4 ya karena 13 ini sebuah konstanta yang tidak terpengaruh dengan variabel atau peubah, maka dia tetap ya 13 begitu. Ya, ini yang tadi yang awal karena terkecoh dengan ini ya, fx sama dengan 13x dikurangi 6 sehingga x-nya diganti dengan 4 gitu ya. Jawabannya 48. Kalau misalkan menggunakan yang ini. Tapi yang kita minta adalah f aksennya, f prime-nya ya. F prime 4 itu sama dengan 13. Nah, 13 ini apa ini maksudnya? Apa 13 ini dia? Konstanta, Pak. Iya, konstanta. Arti lainnya apa? Selain, ya oke 13-nya konstanta ya dari angka. Tinjauan secara geometrisnya 13 ini apa? Gradien, Pak. Ya, betul. Ya. Tingkat kemiringannya 13. Ya. Bagaimana tingkat kemiringan 13? Tingkat kemiringannya 13 itu seperti apa? Tingkat kemiringan 13 seperti apa? Nah, tingkat kemiringan 13 maksudnya setiap satu perubahan ya, satu perubahan di X itu perubahan 13 di Y ya. Jadi kan gini ya. Ya, gradien itu kan perubahan di Y dibagi dengan perubahan di X. Jadi maksud 13 ini seperti ini ya. Jadi setiap satu satuan ya perubahan di X itu menyebabkan perubahan di Y-nya 13. Ya 13 lah misalnya. Jadi seperti ini. Aduh, mohon maaf ya gambarnya. Jadi memang agak menukik gitu ya, naik dan tajam gitu ya, naik dan tajam sekali naiknya gitu ya. Nah itu kemiringan 13. Apalagi kalau kemiringannya itu lebih 100 itu hampir ya mungkin kalau dari kejauhan mungkin hampir sama dengan tegak gitu ya. 100.000 gitu. Gitu ya. Oke, sekarang yang ini ya. Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 7X. Tentukan F aksen X-nya. Nah, tentu kalau kalian sudah belajar ya tinggal bisa jawab. Tapi kita gunakan ini. Gunakan definisi limit. Ya. Kita coba uraikan dulu Fx plus H. Jadi di sini X plus H pangkat 3 ditambah 7 X plus H. X plus H pangkat 3 itu bagaimana? Kalau diekspansikan ini binomial ya, dua suku ya, X dan juga H. Jadi kalau menggunakan segitiga Pascal ya, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Nah, ini segitiga Pascal ya.
Ini yang untuk pangkat 3. Nah, yang pangkat 3 ini 1, 3, 3, 1. Ya, berarti di sini koefisiennya 1, X pangkat 3. Jumlah pangkatnya harus 3 ya. Kemudian ditambah 3. Nah, pangkat X-nya berkurang 1, jadi X pangkat 2. Kemudian ada H-nya ya. 3X kuadrat H ditambah, ini koefisiennya apalagi 3. 3, pangkat X-nya turun, tapi pangkat H-nya naik. Ditambah 1. 1 berarti di sini H. H pangkat 3. Ini X plus H dipangkatkan 3 ya. Kemudian ditambah 7X plus 7. Ini. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita coba cari f aksen X itu kan sama limit fx plus h dikurangi fx dibagi h, h-nya menuju 0 ya. Jadi limit fx plus h, nah ini, jadi kita tuliskan ya. X pangkat 3 ditambah 3x kuadrat h ditambah 3x h kuadrat ditambah h pangkat 3 dikurangi belum ya. Kita ditambah 7x ditambah 7h. Nah, ini baru yang ini ya, fx plus h. Sekarang dikurangi fx. Hati-hati, ini kita gunakan kurung ya. Fx itu apa? X pangkat 3 ditambah 7x ya. Panjang sekali ini. Per h hanya menuju 0. Ini limit. Kita lihat di sini x pangkat 3, kemudian di sini ada negatif x pangkat 3. Nah, ini jadi 0 ya. Kemudian mana yang tersisa? Ini 3x kuadrat h ditambah 3x h kuadrat ditambah h pangkat 3. Nah, kemudian 7x dengan negatif 7x ya. Dia jadi 0 juga. Kemudian ditambah 7h dibagi dengan h. H-nya dia menuju 0. Dan limit. Nah, ini H-nya bisa kita cancel ya. Karena setiap suku di sini ada H-nya, jadi bisa kita cancel ya. Ini di cancel, ini jadi berkurang jadi 1, ini berkurang jadi 2, ini jadi 1. Jadi 3x kuadrat ya, ditambah 3xh ditambah h kuadrat ditambah 7. H-nya dia menuju 0. Nah, H-nya menuju 0, artinya nilai H ini sangat kecil sekali gitu ya. Jadi 0,00000 sekian.
Jadi ketika ada suatu bilangan dikalikan dengan H, itu bagaimana? Ini H itu suatu bilangan yang sangat mendekati 0, jadi 0,0000 sekian gitu. Saya Kemudian, izin jawab, Pak. iya silahkan. Jadinya nanti 3X-nya jadi 0. Iya, betul. Karena H-nya itu sangat kecil sehingga nilai dari 3X H ini kita abaikan karena sangat kecil sekali. Ya. Ini dia jadi 0. Ini juga sama, ya. Bilang yang sangat kecil dikuadratkan gitu ya. Maka ini bisa kita anggap dia juga 0. Maka yang tersisa adalah sini ya. Jadi 3X kuadrat ditambah 7. Ini kan kalau di SMA ya kalian 3 jadi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x. Ya kan biasanya kalian langsung pakai rumusnya. Jadi pangkatnya ke depan ya 3x, kemudian pangkatnya berkurang 1 gitu ya. Kemudian ini 7. Nah, nanti ada teorema seperti ini ya. Tapi sejarahnya atau konsepnya bahwa turunan itu adalah kemiringan ya. Kemiringan garis singgung di titik tertentu ya di kurva. Nah, digunakan konsep limit ya. Yang jelas ya. Nah, ini contoh yang lainnya ya, jika fx sama dengan 1/x. Tentukan f aksen x. F aksen x kita sama ya. Gunakan definisi, jadi fx plus h dikurangi fx per h hanya menuju 0. Nah, di sini fx plus h-nya di sini jadi 1/x plus h. Ya, nah, jadi di sini fx plus h-nya dia jadi 1/x plus h. Nah, ini ya. Dikurangi fx. Fx-nya adalah 1/x. Ya. Per h hanya menuju 0. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Menggunakan modifikasi aljabar ya. Jadi dikali silang ya. Disamakan penyebutnya. Kita anggap ini dua bilang yang berbeda, jadi dikalikan saja. X plus H dikalikan X. X plus H dikalikan X. Ya. Dari KPK-nya dengan cara mengalikan langsung. Ini karena kita tidak mengetahui kedua bilangan, ya dikalikan saja. Kemudian X plus H dikalikan X dibagi X plus H itu sama dengan itu X. Kemudian X plus H dikalikan X dibagi X itu adalah X plus H. Nah, dikalikan 1/H. Jadi kalau misalnya ini ya, A per B dibagi dengan H. Itu sama dengan A per B dikalikan ya 1/H gitu ya. Jadi H ini ibaratnya H/1. Jadi dibalik gitu ya. A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B dikalikan D per C. Ngatung hitung-hitung ya. Ngatung hitung-hitung jadi didapatkan seperti ini.
Misal negatif 1 per X plus H dikalikan X. Nah, H-nya dia menuju 0. H-nya menuju jadi bilangan yang sangat kecil, jadi bisa kita abaikan. Jadi di sini di dalam akar, di dalam kurung, nilainya adalah X ya, karena H ini sangat kecil, jadi diabaikan. X dikalikan X, itu jadi X kuadrat. Jadi limit negatif 1 per X plus H dikalikan X, untuk H mendekati 0 itu sama dengan negatif 1 per X kuadrat. Ya, jelas ya. Nah, ini ya teorema ya, jadi constant function rule ya. If f(x) equals k, ya, where k is a constant, ya, then for any x, f prime x equals 0. That is differential k with respect to x equals to 0. Turunan fungsi konstan ya terhadap x itu sama dengan 0. Ya, misalkan f(x) sama dengan 5 ya, maka 5 ini dia konstan ya. Maka turunannya adalah 0. Mengapa 0 di sini? Ya, coba kalian gambarkan saja ya di koordinat kartesius ya. Ini sumbu x, ini sumbu y, fx sama dengan 5. Berarti gambarnya gimana? Gambarnya itu garis lurus gini. Nah, ini 5 ya. Jadi y sama dengan 5. Kalau garis lurus seperti ini kemiringannya berapa? 0, Pak. 0, iya. Karena tidak ada perubahan di y. Kan gini ya. M itu kan dia perubahan di y dibagi dengan perubahan di x. X-nya dia berubah. Ya. 1, 2, 3 berubah. Tapi y-nya tetap sama. Maka di sini tidak ada perubahan di y, artinya 0 dibagi dengan perubahan di x. Maka nilainya sama dengan 0. Kemiringannya 0. Kalau garisnya horizontal, vertikal, kemiringannya berapa? Aduh. Bentar ya. Izin. Oke. Ya, ini anggap ini lurus ya. Sumbu x, sumbu y. Nah, ketika fungsinya x sama dengan 5 misalkan. Itu berapa kemiringannya? Terhingga bukan, Pak? Tidak terhingga. Mengapa? Dari siapa? Karena delta X-nya yang berubah. Karena delta X-nya berubah. Delta X-nya? Delta X-nya 0. Delta Heeh, Y-nya berubah, Pak. berubah. Jadi terjadi pembagian dengan
0, Pak. Terjadi pembagian dengan 0. Kalau terjadi pembagian dengan 0, maka itu bagaimana? Tidak Tidak terdefinisi. terdefinisi. Iya, tidak terdefinisi ya. Jadi tak terhingga dengan tidak terdefinisi itu dua hal yang berbeda, walaupun kita tidak tahu ya bilangan terbesar itu apa gitu ya. Tetapi konsepnya berbeda. Antara tak terhingga dengan tak terdefinisi itu dua hal yang berbeda. Jadi tak terdefinisi itu tidak ada nilainya. Gitu ya. Tak terhingga itu ada nilainya tapi kita tidak tahu gitu ya. Siapa yang tahu nilai terbesar? Ada yang tahu kan ya? Tapi ada yang 9 itu digit ya, angka terbesar, tapi bilangan yang terbesar itu ada tapi kita nggak tahu. Ya karena mungkin keterbatasan kita ya. Oke, ini fungsi konstan ya. Jadi fungsi konstan itu ketika diturunkan itu nilainya 0 atau kemiringannya 0. Kemudian selanjutnya identitas ya, fungsi identitas ya. Kalau ini fx sama dengan x ya, turunannya 1 ya. Jadi bisa kalian buktikan kalau mau ya dengan menggunakan definisi yang tadi di awal ya. Jadi ketika fx sama dengan x diturunkan itu sama dengan 1. Nah, ini yang power ya. Power rule ya, power rule yang power gitu karena ini senjata yang sering digunakan ya. Jadi fx sama dengan ya. Jadi fx sama dengan x pangkat n itu adalah positif integer ya, bilangan bulat positif ya. Maka f aksen x itu sama dengan ya, n dikalikan x pangkat n min 1. Tadi ya, misalkan fx sama dengan x pangkat 3, maka turunannya adalah ya 3x pangkat 2. Kira ini tidak terlalu rumit ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi kalau ada misalkan fx sama dengan 5x pangkat 6. Maka turunannya adalah nanti 5, ini konstannya, tab ya. Jadi kf aksen x itu sama dengan k dikalikan f aksen x. Ini kan 5 ini sebagai k ya. Jadi k-nya tetap 5, kemudian dikalikan dengan f aksen x. Turunan dari x pangkat 6. Turunan dari x pangkat 6 itu adalah 6 dikalikan x pangkat 6-nya berkurang 1. Ya, 5. Jadi 30 x pangkat 5. Kemudian sum rule, nah, aturan penjumlahan. Jadi kalau ini misalkan f ditambah g aksen x itu sama dengan f aksen x ditambah g aksen x. Jadi misalkan ya 3x kuadrat ada ini
ditambah 5x. Ini misalkan fx ya. Maka turunannya adalah, nah masing-masing diturunkan ya. Jadi 3x kuadrat diturunkan, 5x juga diturunkan ya. Jadi 6x ditambah 5, masing-masing diturunkan. Tidak terlalu rumit. Difference rule juga sama ya. Tidak sulit ya. Nah, ini yang penting juga ya. Jadi perkalian ya. Perkalian dua buah fungsi f dikalikan g x. Jadi turunannya adalah ya, f aksen x, turunannya adalah fx dikalikan g aksen x ditambah gx dikalikan f aksen x. Jadi kalau misalkan kita punya dua buah fungsi, fx tadi 3x kuadrat, kemudian gx kita punya x misalkan ya. Maka turunannya apa? Ya, kita gunakan ini ya. Di fx-nya adalah di sini 3x kuadrat dikalikan g aksen x. Nah, ini kan gx ya. G aksen x-nya itu sama dengan 1 ya, turunan dari x ke 1. Tulis di sini. F aksen x sama dengan 6x. Ini 3x kuadrat dikalikan 1 ya, ditambah sini gx-nya berapa sini? X dikalikan f aksen x. F aksen x adalah 6x. Oke, jadi 3x kuadrat ditambah 6x kuadrat. Ya, 9x kuadrat. Ya. Ini untuk perkalian ya. Kemudian untuk pembagian ya nanti tinggal diikuti saja ya ini. Jadi kalian cari ya masing-masing ya turunannya. Jadi f aksen x itu apa, kemudian g aksen itu apa, kemudian kalian coba masukkan. Ini g pangkat 2x ini sama ya. Jadi kalau dua fungsi dikuadratkan, jadi gx dikalikan gx itu sama dengan g pangkat 2x gitu ya. Ini g pangkat 2x maksudnya adalah gx dikalikan gx ya. Gitu. Nah, yang tadi kita bahas adalah turunan dari fungsi aljabar ya. Nah, jadi x dan y. Nah, bagaimana kalau fungsi yang diberikan bukan fungsi aljabar tapi fungsi trigonometri? Oke, sebelum kita lanjutkan ke fungsi trigonometri, ada pertanyaan tidak nih? Untuk yang fungsi aljabar. Ya, sepertinya sudah jelas ya, karena tidak ada yang bertanya. Oke, ini turunan fungsi trigonometri. Berarti fungsinya adalah fungsi trigonometri ya. Di dalamnya ada sinus ya, kosinus, tangen ya, kemudian sekan, kosekan,
dan cotangent ya. 6 ya. Nah, turunan dari fungsi sinus itu adalah cos X. Nah, gimana cara mendapatkannya? Ya, kalian eh, gunakan yang ini ya. Hmm, Nah, definisi ini nanti akan mendapatkan bahwa turunan dari fungsi sinus adalah cos X. Kemudian turunan dari cos X itu adalah negatif sin X. Tapi dengan syarat ini fx dan gx-nya itu differentiable, artinya bisa diturunkan ya. Jadi untuk turunan sin X itu sama dengan cos X ya. Turunan dari cos X itu sama dengan negatif sin X. Nah, ini contohnya ya. Tentukan turunan 3 sin X dikurangi 2 cos X ya, terhadap X. Ya, kita akan turunkan ini 3 sin X dan negatif 2 cos X ini terhadap X. Jadi dx ya, 3 sin X dikurangi 2 cos X. 3 ini karena dia konstanta ya, jadi bisa dikeluarkan. Jadi 3 dx sin X. Kemudian dikurangi, ini 2 juga konstanta, jadi bisa kita keluarkan ya. Jadi negatif 2 dx cos X. Nah, 3 dikalikan turunan dari sin X terhadap X, apa itu cos X ya. Dari turunan sin X terhadap X itu adalah cos X. Oke. Kemudian turunan cos X terhadap X apa? Negatif sin X. Jadi negatif dikalikan negatif jadi positif. Jadi 3 cos X ditambah 2 sin X. Ya, tidak rumit ya. Urusan menghafal, orang biologi lebih cepat hafalnya ya ketimbang orang matematika. Orang matematika tuh kadang-kadang pelupa. Nah, ini ya agak sedikit mulai berkembang ya pertanyaannya ya. Di sini dx ya, dx atau fungsinya di sini ya, fungsinya adalah, kita tulis dulu, fx sama dengan x kuadrat sin x ya. Berarti di sini ada dua fungsi. Fungsi pertama adalah x kuadrat. Yang pertama adalah x kuadrat, kemudian yang kedua adalah sin x. Jadi ini misalkan adalah Ux, ini Px gitu ya. Nah, berdasarkan teorema yang tadi ya, jadi kan ini hasil kali dua buah fungsi, maka turunannya adalah apa dulu? Ux ya. Ini variabel itu berubah, artinya ya bisa kita ubah ya ya berdasarkan keinginan kita gitu ya.
Ini mau U, mau P, mau S, asal jangan F, karena F itu sudah dipakai. Jadi kalau sudah ada yang pakai, jangan pakai lagi. Jadi F aksen X itu UX dikalikan dengan V aksen X. V ya, di sini V aksen X. Kemudian ya ditambah U aksen X dikalikan VX. UX-nya apa di sini? UX-nya adalah X kuadrat. Ya. UX-nya adalah X kuadrat. Maka U aksen X-nya adalah 2X. Kemudian VX-nya apa? Sin X. Maka V aksen X-nya turunan dari sin X apa? Cos X, Pak. Cos X. Ini tinggal diinikan. Nah, di sini UX. UX-nya adalah X kuadrat, ya. Kemudian V aksen X. Jadi, turunan sin X terhadap X. Ditambah U, ya VX. VX-nya adalah sin X. Dikalikan, ini komutatif ya. Perkalian itu komutatif. Sin X dikalikan turunan X kuadrat terhadap X. Apa turunan sin X terhadap X? Itu adalah cos X. Apa turunan X kuadrat terhadap X? Itu adalah 2X. Jadi, X kuadrat cos X ditambah 2X sin X. Ini juga ya bentuk lain ya. Jadi semakin ini karena tadi ya, kalau fondasinya sudah kuat ya, itu mau dibuat bangunan apapun tidak masalah. Ya. Karena ya fondasinya kuat. Kalau fondasinya lemah, ya berarti membangunnya harus hati-hati. Kadang-kadang kalau ada yang tidak sesuai, itu bisa roboh. Ya prinsipnya seperti itu ya. Dalam matematika, konsepnya harus dikuasai dengan benar, gitu ya. Sehingga soal dalam bentuk apapun itu tidak masalah. Nah, ini quotient rule ya, pembagian ya. Jadi misal fx per gx ya. Nah, tadi kan sudah ya. Nah, ini ya. Fx per gx. Ini kalian inilah ya. Baca ya. Kemudian hayati ya. Kemudian tadi kan kita baru ini ya, baru sin sama cos. Itu bagaimana dengan teman-temannya yang lain? Nah, ini yang sisanya nih. Jadi turunan dari tan x itu secant kuadrat x. Secant x itu turunannya secant x dikalikan tan x. Untuk kotangan itu turunannya adalah negatif kosekan ya, kosekan kuadrat x. Kemudian untuk turunan dari kosekan x terhadap x itu negatif kosekan x cot x ya. Nah, ya. Ini tugas ya. Ada 5, ini tugas 4 ya, atau tugas 3 ya. Tugas 4 atau tugas 3 Fauzan ini? 3 Pak yang ini. Oh, ini 3 ya. Ya berarti ini ketiga ya.
Jadi silahkan dikerjakan ya, ini 5 soal ya untuk 1 pekan ke depan ya. Ini bisa lah sambil merem ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi untuk hari ini kita cukup ya sampai turunan fungsi trigonometri. Ada bahasanya lumayan banyak di turunan ini. Nah, ini ya, jadi ada turunan fungsi, kemudian turunan fungsi trigonometri. Jadi kita baru 1 dan 2. Ya, nanti pekan depan itu teorema rantai, turunan tingkat tinggi, kemudian fungsi implisit ya, 3, 4, 5 pekan depan ya. Kemudian pekan depannya lagi kemonotonan dan kecenderungan kurva, nilai ekstrim dan asimtot, aplikasi nilai ekstrim dan dalil de L'Hopital ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dari materi yang disampaikan hari ini, turunan fungsi dan juga turunan fungsi trigonometri. Ini mungkin ada aplikasinya di biologi ya. Kita cobalah. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Kak. Tidak ada, jelas ya. Jelas. Luar biasa ya, jelas. Mudah-mudahan mewakili ya tadi yang disampaikan Pak Windy ya. Insya Allah. Oke, kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti Windy bertanggung jawab menjelaskan ke yang belum jelas ya. Jadi, Insya Allah. oke, udah siap ya Windy. Jadi kalau ada yang kurang jelas, jadi tugasnya tadi jangan langsung tanyakan ke Bapak, tapi ke Windy dulu ya. Windy nanti tolong jelaskan ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan ya, kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih ya sudah hadir. Kita jumpa lagi pekan depan ya. Mudah-mudahan pukul 13 tadi karena Bapak ada menguji sampai 12.45, jadi istirahat dulu. 5 menit. Oke, Bapak tutup. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.